that too far away from our hearts, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya pada sesi kali ini sesi IU belajar IU. Saya mencoba untuk men-share sedikit ilmu yang saya tahu terkait ekonomi. Nah, semoga ya harapannya dengan penjelasan ini jadi tidak ada lagi kesalahpahaman. Jangan dikira bahwa ekonomi itu merupakan ilmu yang sulit, tetapi ekonomi justru ilmu yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat menyenangkan untuk diteliti lebih lanjut atau untuk dipelajari lebih lanjut. Kenapa? Karena ekonomi ini sangat berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang ini. Jadi ilmu ekonomi ini sebetulnya kekinian. Nah, pertanyaannya, kenapa ilmu ekonomi disebut ilmu kekinian? Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, ekonomi itu sebetulnya dibagi dua. Ada mikroekonomi, ada makroekonomi. Awal kemunculannya, ekonomi ini hanya membahas mikroekonomi saja. Jadi tidak ada pembahasan terkait makroekonomi. Namun ternyata ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh mikroekonomi atau teori-teori mikroekonomi. Oleh karena itu, di sana mulailah ada tokoh yang mencetuskan bahwa ekonomi itu ada mikroekonomi, ada makroekonomi. Mikroekonomi itu cakupannya kecil, makroekonomi itu cakupannya lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya terkait sejarah ekonomi atau kemunculan ekonomi mungkin nanti dibahas di sesi yang lainnya karena memang sangat panjang ceritanya. Sesi kali ini ya, saya akan membahas terkait makroekonomi. Nah, di makroekonomi ini ya ada yang disebut perekonomian terbuka dan ada juga perekonomian tertutup. Di dalamnya ada pasar. Nah, si pasar ini ya dibagi menjadi dua. Ada pasar barang dan ada pasar uang. Nah, pasar barang berarti pasar di mana tempat bertemu permintaan dan penawaran terkait barang. Barang di sini bukan hanya barang yang kita tahu, contohnya kamera, handphone, ya, terus apa lagi? Misalkan buku, misalkan ya, atau baju. Nah, bukan hanya terkait itu saja, tetapi sekarang kan ada jasa salon, terus jasa antar makanan, misalkan ya, antar barang. Nah, itu juga masuknya di pasar barang. Nah, yang kedua itu ada pasar uang. Kalau pasar uang ini pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran ya terkait uang. Nah, cuman untuk sesi kali ini saya akan membahas kurva. Jadi jika berbicara kurva itu kayak kita bertemu dengan monster yang kayak trauma, pokoknya nggak mau kalau berbicara kurva itu, aduh nggak bisa masuk seperti itu. Jadi untuk pembahasan kali ini ya di pasar barang ini saya akan memberikan penjelasan terkait kurva dengan pembahasan di kurva ini. Semoga orang-orang yang takut berbicara kurva sekarang jadi wow, kenapa saya baru tahu ya bahwa kurva itu menyenangkan. Nah, seperti itu harapan saya ya. Semoga setelah menonton video ini jadi ada semangat untuk mempelajari kurva yang menggambarkan keseimbangan pasar barang ya, keseimbangan pasar barang
kurva IS. Nah, pasar barang itu disebut seimbang, gambarkan dari hubungan R dengan Y. Apa itu R? R itu suku bunga. Apa itu Y? Y itu pendapatan nasional. Dalam pembentukan kurva IS ini sendiri, ini ada dua cara. Ada dengan yang pertama itu caranya itu dengan grafik 2 kuadran, dan cara yang kedua dengan grafik 4 kuadran ya. Namun kita dapat memahami kedua grafik ini dengan syarat kita dapat logika berpikir dari teori ini ya. Berarti logika berpikir di pasar barang. Oke. Nah, supaya logika berpikirnya ini terbentuk, maka dalam sesi ini saya akan menjelaskan grafik ya dengan 4 kuadran. Jadi saya akan menjelaskan pembentukan kurva IS dengan grafik 4 kuadran ya. Harapannya tadi logika kita bentuk dahulu, logika berpikirnya kita dapat dulu, seperti itu. Oke. Nah, karena kita mau lebih paham lagi, maka dalam pembentukan kurva IS menggunakan grafik 4 kuadran ini ya, kita harus tetapkan terlebih dahulu nih bahwa perekonomiannya ini ditetapkan ekonomian tertutup. Nah, perekonomian tertutup itu apa? Perekonomian tertutup berarti perekonomiannya tidak ada hubungan ya atau interaksi atau transaksi dengan pihak luar negeri ya. Kalau ada bukan tertutup tapi lebih terbuka ya. Nah, kalau Indonesia itu tertutup atau terbuka? Oke ya, silahkan jawab di komenan ya. Indonesia masuknya tertutup atau terbuka untuk saat ini ya. Kalau kita asumsikan perekonomiannya tertutup, maka ya akan ada muncul suntikan dan bocorannya juga, suntikan bocoran yang tertutup. Apa itu suntikan dan apa itu bocoran? Kan itu ya. Sebetulnya suntikan itu adalah segala sesuatu yang dapat menambah aliran pendapatan, sementara bocoran adalah segala sesuatu yang dapat mengurangi aliran pendapatan. Nah, kira-kira yang bisa mengurangi aliran pendapatan kita komponen apa saja? Atau yang bisa menambah aliran pendapatan kita kira-kira komponennya apa saja? Nah, saya akan menyebutkan 4 komponen dan coba kalian jawab ya. Jawab benar nggak ya si komponen. Ada 4 komponen. Pertama pajak, kedua tabungan, ketiga investasi, keempat pengeluaran pemerintah. Kira-kira yang mana suntikan dan yang mana bocoran? Oke, udah ada jawabannya?
keuntungan, mengurangi, atau menambah pendapatan? Jawabannya pasti mengurangi pendapatan. Benar nggak? Nabung, terus ngeluarin pajak, itu kan ngeluarin duit, pendapatan kita jadi berkurang kan. Nah, sementara apa itu suntikan? Suntikan ya berarti segala sesuatu atau komponen yang dapat menambah pendapatan. Kayak tadi pengeluaran pemerintah mengeluarkan ya subsidi, kira-kira menambah pendapatan atau mengurangi pendapatan kita? Menambah. Terus ada investasi, dengan adanya investasi pendapatan kita bertambah atau enggak? Pasti bertambah kan, ada investasi. Wow, oh ini investasi, berarti kan keuntungan bisa bertambah segala macam kan, berarti pendapatannya dia bertambah. Jadi kesimpulannya ya, dalam perekonomian tertutup, suntikan itu yakni suntik ya, suntikan itu investment dengan pengeluaran pemerintah, governments, atau I dengan G simbolnya. Oke. Sementara bocoran itu pajak dengan tabungan ya. Jadi pajak itu tax, tabungan itu saving. Jadi T dengan S simbolnya ya. Jadi di sini simbol dari bocoran ya, simbol dari bocoran itu W ya, sementara simbol dari suntikan itu J. Oke, jadi J sama dengan J, ingat J itu suntikan, J sama dengan I plus G. Oke, W sama dengan S plus T. Oke, bagi Anda yang menjawab benar, selamat. Bagi Anda yang belum menjawab, semoga tidak bingung lagi. Oke, tadi sudah dijelaskan ya apa itu suntikan dan apa itu bocoran ya. Kenapa harus jelas terlebih dahulu? Karena suntikan dan bocoran ini sangat berkaitan erat dengan pembentukan kurva IS, khususnya menggunakan grafik 4 kuadran. Karena kita menggunakan grafik 4 kuadran, maka kita juga wajib untuk mengetahui bagaimana sih bentuknya 4 kuadran kan, kayak gitu ya. Nah, di sini mungkin di samping saya bisa dilihat ya, 4 kuadran itu ya seperti ini ya. Dia ada 4 grafik ya yang disusun dua gitu. Nah, jadi di 4 kuadran ini ya, ini ada kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Apa itu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D? Kuadran A merupakan kurva suntikan, kuadran B merupakan kurva syarat keseimbangan, kuadran C merupakan kurva bocoran, dan kuadran D yakni merupakan kurva IS yang terbentuk dari 3 kuadran tersebut. Saya akan satu-satu menjelaskan ya supaya lebih jelas lagi. Oke, saya mulai dari kuadran A, yaitu kurva suntikan. Kurva suntikan ya menggambarkan hubungan antara suku bunga dengan suntikan ya. Oke, nah kurva suntikan ya di garis vertikal, di koordinat
vertikal itu suku bunga, di horizontal itu ada suntikan itu sendiri ya. Nah, garis yang terbentuk ya, atau kurva yang terbentuk yaitu kurva dari kanan atas ke kiri bawah. Apa itu artinya ya? Artinya bahwa kurva suntikan itu berslope negatif ya, atau tidak searah antara apa? R dengan suntikan. Oke. Yang kedua, bisa dilihat bahwa suntikan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, untuk menjawab hal itu, maka di sini kita lihat ya, di garis orange ini, misalkan kita misalkan ya, tingkat suku bunganya itu tinggi, yaitu diperlihatkan oleh RO, kondisi RO. Maka ketika tingkat suku bunga tinggi di RO, yang terbentuk itu adalah JO. JO itu tinggi atau rendah? Rendah kan? Sementara ketika R1 ya, atau R-nya rendah, maka dia akan terbentuk J-nya, dia J1 atau J-nya yang tinggi. Nah, berarti kan berkebalikan ya, tidak searah, slope-nya negatif. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya karena apa? Karena tingkat suku bunga merupakan beban bagi peminjam uang. Karena kan kalau kita meminjam uang, maka ada biaya yang harus kita bayar ya. Biayanya di sini yaitu dalam bentuk suku bunga. Oleh karena itu, ketika beban yang harus dibayarnya tinggi, maka dia suntikannya itu akan rendah ya. Sebaliknya, jika tingkat suku bunganya rendah, maka bebannya rendah dan suntikannya juga akan tinggi ya, karena mumpuni buat peminjam dana seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada kurva syarat keseimbangan ya. Kurva syarat keseimbangan berarti bisa dilihat ya, menggambarkan kondisi yang seimbang atau bocoran itu sama dengan suntikan ya. Oleh karena itu, garis yang terbentuk itu adalah sudut 45 derajat ya. Kalau di sini ya, di kurva syarat keseimbangan, di vertikalnya itu W, di horizontalnya itu digambarkan dengan variabel J ya. Dan yang ketiga yaitu kurva bocoran. Nah, kurva bocoran ini ya, dia menggambarkan hubungan antara W atau bocoran itu sendiri dengan pendapatan nasional. Nah, di sini slope-nya itu beda dengan kurva suntikan. Jadi di sini slope yang terbentuknya itu adalah slope positif, yaitu dari kiri bawah ya ke kanan atas. Nah, pertanyaannya kenapa slope-nya dia positif? Karena semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin tinggi pula pajak dan tabungan yang harus dikeluarkan, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya membentuk kurva IS menggunakan grafik 4 kuadran ya, tapi syaratnya kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu kurva suntikan, apa itu kurva syarat keseimbangan, dan apa itu kurva bocoran ya. Kurva suntikan slope-nya negatif, kurva syarat keseimbangan slope-nya positif, dan kurva bocoran itu slope-nya positif ya. Nah, di sini kurva IS itu menggambarkan tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional yang terbentuk dari ketiga kurva yang tadi. Oke. Jadi saya mohon jika Anda belum memahami apa itu kurva suntikan,
apa itu kurva syarat keseimbangan dan apa itu kurva bocoran. Silakan putar ulang lagi, kembali lagi ya, jangan dulu maju supaya lebih mantap pemahamannya. Oke. Nah, kita akan mulai bagaimana caranya membentuk kurva IS menggunakan 4 kuadran. Ya, saya akan menjelaskan di sini. Oke. Pertama-tama, jelas kita harus membuat dulu grafik 4 kuadran ya. Ini grafik pertama saya buat dulu, ini grafik kedua. Ya, grafik pertama adalah kurva suntikan, grafik kedua adalah kurva syarat keseimbangan. Ini sebenarnya grafik 4 ya. Nah, ini yang terakhir justru grafik ketiga. Grafik ketiga itu adalah bocoran. Grafik keempat merupakan kurva IS ya. Oke, ini di grafik kurva suntikan. Tadi slope-nya apa? Negatif ya. Perlu saya terangin lagi ya kenapa negatif. Nah, ini ketika kondisinya RO ya, suku bunganya di RO, maka yang akan tercipta adalah suntikannya di JO. Dan ketika R-nya turun yaitu ke R1, maka kondisinya di J1 ya, naik J-nya. Oke. Di sini ya, kondisi pertama saya kasih titik A, kondisi kedua saya kasih titik B. Oke. Setelah itu untuk kurva syarat keseimbangan kita harus gambar dulu garis keseimbangan ya, yaitu W dengan J, keseimbangan W dengan J. Setelah itu kalian tarik garis A yang dari kurva suntikan sampai ketemu dengan garis keseimbangan, begitupun dengan yang B. Nah, setelah itu kalau yang A bertemu dengan garis keseimbangan yang keseimbangan W dan J, maka dia A ya, kalau yang B dia B. Nah, ketika ditarik garis ke samping untuk mengetahui W-nya, maka akan tercipta, kalau misalkan dia kondisinya R-nya R0, maka akan tercipta W0. Ketika kondisinya itu di titik B ya, yaitu di R1, maka kondisinya akan W1 ya. Jadi berkebalikan ya kondisinya. Nah, ini tarik garis lagi ya ke kurva bocoran sampai ketemu garis kurva bocoran dan kasih titik A kalau sudah ketemu. Begitupun dengan titik B, tarik garis sampai ketemu dengan garis kurva bocoran dan ini di titik B. Setelah itu kondisi A ini akan tercipta jika pendapatan nasionalnya di Y0 dan titik B akan tercipta jika kondisinya di Y1. Setelah itu untuk membentuk kurva IS ya, kita tarik garis dari kurva bocoran, ya ini garis A dulu ya, kita tarik garis A ke atas. Oke, setelah itu tarik garis A juga tapi dari kurva suntikan. Tarik garis ya dari kurva suntikan, maka akan ketemu di yang A. Oke. Terus tarik garis sama yang B juga ya, tarik garis dari kurva bocoran dan tarik garis dari kurva suntikan, maka terbentuklah kurva IS ya, kurva IS. Oke, sudah ketemu ya, jadi inilah kurva IS. Nah, oke, titik A ya. Titik A ini dikondisikan jika pemerintah ingin ya, bagaimana caranya si bocorannya ini dia dalam di titik W0. Ya, kalau misalkan dia titiknya di W0 ya, berarti kan kondisi bocorannya itu rendah. Gimana ya supaya pajak dengan tabungan ya, pajak ya kan sekarang tabungan rendah, tapi gimana caranya tabungan rendah tapi pajak juga rendah ya. Maka ketika pemerintah menginginkan hal itu terjadi, maka
pemerintah harus memikirkan ya caranya, yaitu dengan menaikkan suku bunga ya, dan pendapatan nasionalnya juga ya harus mau harus mau menerima legowo untuk turun gitu. Jadi kalau pemerintah misalkan pengen kondisi bocorannya itu rendah ya, bocoran itu berarti pajak ya, pajaknya itu bagaimana caranya rendah. Udah pajak rendah, ternyata pas dilihat tabungan masyarakat pun rendah ya, maka di sini kondisi yang harus diterima oleh pemerintah ya, konsekuensinya tadi suku bunga itu tinggi ya, R-nya itu tinggi, tapi pendapatan nasionalnya juga akan kecil gitu. Untuk konsekuensinya ini untuk cara baca aja lah kurva IS ya, untuk simulasi kasus mungkin di sesi yang lain, atau kalian bisa di kolom komentar ya, apa sih kasus yang pas untuk menggambarkan kurva IS ya. Silahkan ya, kalian tulis saja di kolom komentar jika ada tambahan ya. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk membentuk kurva IS. Nah, prinsip yang sama juga ya bisa diterapkan untuk membentuk kurva LM. Terima kasih sudah menonton video ini ya dari awal sampai akhir ya, dan saya juga sangat berterima kasih kepada anda yang memang menuliskan komentar. Kak, silahkan like jika anda suka juga dan menginginkan video-video lainnya. Silahkan subscribe ya jika anda ada masukan ya, ada keinginan untuk tolong dong bahas tentang misalkan penawaran agregat, atau misalkan tentang teori konsumsi atau teori investasi, atau misalkan tentang yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.